Selamat siang bagi kita semua. Siang ini kita akan masuk mata kuliah penulisan karya ilmiah. Kiranya melalui penulisan karya ilmiah ini mempersiapkan saudara untuk melakukan ziarah penulisan karya ilmiah selama studi di SMP. Selamat siang bagi kita semua. Baik, saudara yang masih dalam perjalanan mungkin kita tunggu sebentar, dan saya yakin bahwa saudara sudah lama tadi menunggu ya. Ada sesuatu yang membuat perkuliahan kita tidak on time. Kami tadi dalam perjalanan, saya pikir tadi bisa sampai jam 2. Di rumah ternyata tidak bisa. Maka saya mencoba untuk menulis perubahan jadwal kita. Dalam pertemuan nanti yang akan kita bahas di sini ialah soal formulasi bahasa karya tulis ilmiah. Tetapi sambil menanti teman-teman, saya hanya mengingatkan kembali bahwa untuk Rima dan Erwin yang selama ini belum terdaftar namanya di portal, supaya segera menghubungi pihak kampus ya, untuk memasukkan nama di absensi, supaya nanti tidak terganggu pada penulisan hasil studi pada akhir semester nantinya. Oke, itu hanya pendahuluan. Sekarang silakan Komti minta untuk memimpin doa pembukaan. Silakan pilih dari antara kita yang hadir saat ini. Kami minta teman kami Lince untuk membawa doa kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena Engkau telah memberkati kami dari pagi aktivitas kami hingga pada sore hari ini. Sini Bapa kami memulai pelajaran kami, berkati juga dosen kami yang membimbing kami, berikan dia kesabaran serta rezeki yang melimpah. Kedua orang tua kami dimanapun dia berada, berikan rezeki yang melimpah serta umur yang panjang. Pimpin dan pelihara kami dalam satu hari ini, kehendak menjadi di dalam nama Yesus Tuhan kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Oke, terima kasih atas doanya. Hari ini kita akan membahas tadi formulasi bahasa karya tulis ya. Baik, silakan buka dulu semua kameranya sebelum kita mulai topik kita. Silakan. Abdi, Nirwana, Susan, silakan buka kamera. Apakah suara saya dengan jelas kedengaran atau kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Silakan dibuka kamera. Ya, Nirwana ini belum buka dia, Nirwana Pebina. Halo Nirwana, Pebina.
Oke, Nirwana Febina tidak mendengar ya, mungkin lagi berdoa ya. Oke, baik. Saya akan share screen. Tema kita hari ini berbincang tentang formulasi bahasa tulis karya ilmiah. Untuk mengawali tulisan, satu hal yang perlu dikemukakan yakni kaidah selingkuh. Ini maksudnya selingkuh itu adalah format atau template atau pakemnya sebuah karya ilmiah itu. Atau apa namanya, lebih pas dia bentuk ya, format bentuk karya ilmiah itu. Apalagi dalam menulis karya ilmiah itu di dalam jurnal-jurnal, selingkuh itu adalah merupakan guideline penulisan. Jadi aturan-aturan yang sifatnya berlaku dalam lingkungan tertentu. Misalnya departemen, atau di Pemda, atau di kampus. Nah itu selingkuh. Jadi tidak sama dia dengan selingkuh, beda selingkuh. Selingkuh ini adalah tata aturan penulisan dalam sebuah departemen atau kampus atau organisasi. Dan itu harus kita lihat. Dan itu yang akan kita ikuti dalam rangka menulis karya ilmiah. Aturan mereka itu. Tulisan ilmiah tidak bisa lepas dari selingkuh itu. Karena dengan adanya pemahaman kita yang baik terhadap tata aturan yang diaturkan oleh departemen atau kampus atau jurnal itu yang akan membuat tulisan kita diterima, di-accept, atau menjadi tulisan yang baik. Tetapi secara umum dalam bahasa akademik, karya tulis ilmiah itu nanti kita akan mempelajari ada 5 kriteria bahasa akademik dalam karya ilmiah. Yang pertama itu harus ada cendekia, yaitu logis. Dan yang kedua itu lugas, to the point, tidak bertele-tele. Lalu yang ketiga ada daya penalaran. Yang keempat kata-katanya ekonominya efisien dan efektif. Ada kata-kata ekonomis, ya, ekonomis kata-katanya. Ini terakhir dia baku, standar. Ini kelima hal ini yang harus kita ikuti atau ingat dalam rangka menulis karya ilmiah nantinya. Entah apapun nanti tugas atau paper kalian yang akan kalian kerjakan selama studi di SCT, ingatlah kelima hal ini. Selalu cendekia, logis, lugas, to the point, ada daya penalaran, ada ekonomi kata, ada bahasa baku. Itulah formulasi bahasa karya ilmiah. Nah misalnya ini, kata sesuai dan tidak sesuai. Ada orang menulis bekerja, ada orang menulis kerja. Saya kerja di perusahaan itu. Kalau bahasa sehari-hari nggak apa-apa kerja di perusahaan. Tapi kalau dalam bahasa akademis tidak boleh menggunakan kata kerja, tapi kata bekerja. Dia jual mobil itu murah sekali. Itu bahasa sehari-hari.
Tapi dalam bahasa ilmiah nggak boleh mengatakan dia jual, dia menjual. Ini yang benar. Atau bukankah hal ini telah sering saya katakan, sering dikatakan begitu kan? Tapi kan sudah saya beri, kan sudah saya beri, sering saya katakan. Nah, itu. Jadi kan, bukan, atau memang, emang, ini bahasa sesuai tidak sesuai. Nah, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa baku. Jadi bukan bahasa yang umum atau bahasa gaul atau bahasa prokem, itu harus baku. Dimaksud baku adalah resmi atau formal. Nah, berlawanan dengan bentuk yang kolokial atau bahasa sehari-hari. Nah, bahasa formal itu digunakan dalam situasi berbahasa yang formal, misalnya dalam penulisan karya ilmiah. Jadi harus semua kata-katanya formal. Bahasa Indonesia baku, artinya dia bertaat asas terhadap kaidah bahasa Indonesia yang meliputi tata bahasa, struktur, diksi, dan ejaan. Nah, jadi harus kalian nanti beli buku ejaan yang disempurnakan, di situ nanti akan ada banyak kata-kata yang baku. Misalnya, kalau kalian sering mendengar kata khotbah, penulisannya biasanya khotbah, KH, khotbah. Itu tidak baku lagi. Yang baku itu khotbah, KOTBAH, khotbah. Atau yang paling sering teologia, teologia. Itu dulu baku, tapi sekarang nggak baku lagi teologi. Yang baku adalah teologi, sarjana teologi, pendidikan teologi, bukan lagi pendidikan teologi. Ini harus kalian dengar baca mana yang baku, mana yang tidak baku. Sama dengan dulu baharui dulu ini. Sekarang nggak lagi barui. Dia membarui tulisannya, bukan lagi membaharui. Tidak ada kan perjanjian baharu, yang ada perjanjian baru. Tidak ada dirubah. Kan kita sering dirubah. Yang ada diubah. Tidak ada memperoleh. Yang ada sekarang memeroleh. Nah, ini kata-kata baku yang sudah ditetapkan dalam bahasa Indonesia. Nanti kalau kalian menulis, harus kalian perhatikan. Maka bacalah nanti ejaan bahasa Indonesia, mana yang baku, mana yang tidak baku. Kalau tidak, nanti bisa tulisan kalian dicoret-coret oleh pendidik. Nah, misalnya ini tidak baku, ketimbang. Yang baku itu daripada hanya cuma berkata, bilang, dia bilang, membuat, bikin, dia bikin kue, nggak bisa, tidak ada dia bikin kue. Dalam bahasa resmi dia membuat kue. Bagi, buat, teruntuk, memberi, kasih, kasihkan dulu sama nenek dulu. Kalau bahasa resmi nggak boleh kasih, tapi memberi. Dia memberi kue kepada nenek. Nah, ini contoh. Jadi kalian harus tahu nanti mana baku, mana tidak baku. Ini misalnya lagi baku, mencuci bukan nyuci. Ditemukan bukan diketemukan. Legalisasi bukan legalisir. Realisasi bukan realisir. Terbentur bukan kebentur. Tertabrak bukan ketabrak. Pergelaran bukan pagelaran. Metode bukan metode. Mengubah bukan merubah atau mengubah. Nah, ini bahasa baku. Jadi kalimat yang digunakan harus baku. Kemudian
bahasa ilmiah itu harus bersifat objektif. Artinya sederhana, padat, objektif. Itu menurut Wiranto, keilmiahan teks akademik. Nah, objektif yang dimaksud adalah menempatkan gagasan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat dan pandangan pribadi. Tanpa dipengaruhi ya, pendapat dan pandangan pribadi. Nah, dengan menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak, sifat objektif akan terwujud. Contoh, ini bahasa yang objektif. Dan ada bahasa yang tidak objektif. Ini objektif. Contoh-contoh di atas telah memberikan bukti besar peran orang tua dalam pembentukan kepribadian anak. Ini bahasa yang objektif. Tetapi bahasa yang subjektif, contoh-contoh di atas telah memberikan bukti betapa besarnya peran orang tua dalam pembentukan kepribadian anak. Jadi ada kata betapa, ditambah lagi betapa. Padahal kata betapa ini menunjukkan subjektivitas. Tapi kalau dengan menghilangkan kata betapa, maka dia menjadi objektif. Nah, kalimat lain misalnya dari paparan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Lalu tidak objektif dari paparan tersebut kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, terkadang kita menggunakan kata-kata yang subjektif, bukan kata-kata yang objektif. Padahal karya ilmiah itu harus menggunakan kalimat yang objektif, bukan subjektif. Nah, kemudian berikut bahasa karya ilmiah itu harus bersifat apa? Lugas. Lugas artinya apa? Lugas membentuk ketunggalan arti. Artinya apa adanya. Jadi dengan ada lugas, maka kita akan bisa menghindari salah tafsir. Nah misalnya begini, ini kalimat yang kadang-kadang salah tafsir, tidak lugas. Nah misalnya ini, kalau kalian membaca ini, nomor 1 kalimat ini. Pria dan wanita yang muda harus ikut serta. Coba dulu kalian pahamnya apa artinya ini. Pria dan wanita yang muda harus ikut serta. Apa artinya ini? Pria dan wanita yang muda harus ikut serta. Apa artinya? Bisa dimengerti ini? Silakan. Apa maksudnya ini? Ada yang bisa buka mic-nya? Pria dan wanita yang muda harus ikut serta. Silakan. Ada yang mau komentar apa artinya ini? Ada? Nah, kalimat ini sebenarnya sudah lugas. Jadi baik pria maupun wanita yang muda. Jadi baik wanita, pria dan wanita itu harus muda. Jangan tua. Jadi yang ikut serta itu harus yang muda. Tidak boleh yang tua. Kan itu artinya. Tapi kalau misalnya yang muda itu hanyalah wanita, hanya ini yang maksudnya yang muda, maka kalimatnya harus seperti yang nomor 2 ini. Wanita yang muda dan pria harus ikut serta.
Jadi wanitanya itu muda, prianya tidak usah, bisa muda, bisa tua. Boleh ikut. Nah, ini kalimat-kalimat yang lugas. Jadi mudah dimengerti. Jangan membuat kalimat itu ambigu atau salah tafsir. Jadi karya ilmiah itu jangan membuat salah tafsir bahasanya. Harus lugas. Nah, dalam karya ilmiah juga bahasanya itu harus efisien, ekonomis, menghemat kata-kata. Jangan mubazir. Jadi perlu hemat. Nah, misalnya ini kalimat yang hemat dan kalimat tidak hemat. Ini hemat. Nilai etis tersebut menjadi pedoman hidup bagi setiap warga negara Indonesia. Ini sudah hemat. Tapi terkadang kita akan membuat kalimat yang tidak hemat. Nilai etis tersebut di atas, dibuat lagi di atas, menjadi pedoman dan dasar pegangan hidup. Ditambahi lagi. Nah, padahal di sini nilai etis tersebut langsung menjadi pedoman. Di sini dibuat lagi tersebut di mana? Di atas. Jadi nggak perlu kata ini. Karena dalam karya ilmiah nggak perlu ini. Menjadi pedoman hidup bagi setiap warga. Ini menjadi pedoman dan dasar pegangan. Ditambahi lagi. Dalam karya ilmiah ini disebut dengan tidak hemat. Mubazir. Nah, contoh lain misalnya pendidikan agama di sekolah dasar tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan dari orang tua. Tapi kalau tidak hemat, pendidikan agama di sekolah dasar tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari orang tua dalam keluarga. Dibuat lagi orang tua dalam keluarga. Orang tua itu kan sudah pasti dalam keluarga, ngapain lagi? Nah, ini contoh-contoh. Hemat, tidak hemat. Nah, contoh lain misalnya, Obah Horok dengan ikhlas menerima dan menghisap cerutu pemberian kepala suku yang lebih besar Presiden RI. Jadi di sini Obah Horok dengan ikhlas menerima dan menghisap rokok. Padahal tanpa disebut rokok pun, kalau disebut menghisap, itu sudah. Kalau kan dikatakan menghisap rokok cerutu, menghisap cerutu, cerutu ini sudah rokok. Jadi jangan lagi disebut menghisap rokok cerutu. Jadi tanpa rokok pun kata-katanya sudah bagus. Tapi kita menghisap rokok cerutu. Nah itu, jadi sering kita menulis mubazir kata-katanya. Yang berikut dalam karya ilmiah itu harus ada kalimat yang lengkap. Jadi jangan kalimat yang tidak lengkap. Nah, kalimat lengkap adalah kalimat unsur wajibnya hadir dalam kalimat itu. Berarti subjek dan predikat itu harus lengkap. Karena ada kalimat itu tidak punya subjek, tidak punya kalimat, tidak punya predikat. Yang dimaksud dengan makan adalah makan itu sendiri mengenyangkan orang. Nah itu tidak ada kalimat SP predikat diterangkan dan menerangkan, tidak ada. Padahal budi makan supaya kenyang. Tapi budi makan itu sudah kalimat. Karena subjek predikat. Supaya kenyang itu mubazir. Kalau sudah makan pasti kenyang. Tapi kalau budi makan sedikit pasti tidak kenyang. Tapi budi makan banyak pasti kenyang. Nah, jadi subjek predikat itulah yang penting dalam kalimat lengkap, bukan keterangan-keterangannya yang panjang. Nah, contoh begini. Yang lengkap ya, pendidikan memerlukan bahasa sebagai alat komunikasi antara subjek didik dengan naradidik. Ini sudah lengkap. Tapi ini di dalam pendidikan memerlukan bahasa sebagai alat komunikasi antara subjek didik dengan pendidikan. Dibuat lagi ini di dalam pendidikan. Tetapi tidak ada subjek predikatnya.
predikat. Padahal sebenarnya pendidikan ini subjek. Memerlukan bahasa. Ini predikat. Di dalam pendidikan memerlukan bahasa sebagai alat komunikasi. Mana SPOK ini tidak jelas. Nah, jadi dalam menulis kalimat nanti harus kalimat lengkap. SP itu, subjek predikat, itu saja. Baru nanti ada keterangan waktu, keterangan tambahan, keterangan lengkap, dan sebagainya. Nah, ini beberapa contoh, nanti lengkap tidak lengkap, bisa nanti dibaca. Sampai di sini dulu, sebelum kita sampai ke berikutnya, ada kira-kira pertanyaan. Dari 5 ciri atau karakter dari karya ilmiah tadi. Yang pertama itu logis, ya, cendekia, 2 lugas, 3 penalaran, 4 ekonomi kata, 5 baku. Ada kira-kira pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas? Oke, kalau tidak ada bertanya, memang ini apa jam-jam ngantuk kan? Karena jam 2 ini biasanya pada berjuang untuk melihat ini. Mudah-mudahan yang off-cam ini bukan berjuang ngantuk ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana kita mengutip karya orang lain. Ini penting. Kalau kita tadi sudah mengetahui bahasa-bahasa formal dalam sebuah karya ilmiah dengan kriteria 5 kriteria tadi, sekarang kita bagaimana mengutip karya orang lain. Nah, dalam tradisi mengarang ilmiah berlaku mengutip pendapat orang lain. Jadi mengutip ya. Memang kita ini semua adalah ahli meniru. Sejak lahir kita itu sudah meniru orang berbicara. Mama, papa, ya. Baru bilang minum mimi. Makanya saya kalau mengajar anak tidak mau memberi ajaran yang salah. Nanti kalian pun kalau punya anak jangan ajari bilang minum mimi. Bilang aja minum. Minum. Supaya masuk ke otaknya bahasa yang benar. Karena nanti kalau kita bilang mimi, nanti disimpan di otaknya itu mimi itu untuk minum. Tapi kalau kalian sampaikan minum, nanti dia akan rekam di memorinya yang masih bagus itu minum. Masa misalnya misalnya berak, kan nggak ada hubungannya. Ya bilang aja berak. Mamam, nggak ada hubungannya dengan makan. Jadi udah bilang aja, kamu mau makan, mak? Jangan, kamu mau mamam, nah, ya nggak usah. Jadi bilang aja makan, supaya dia menyimpan memori yang benar. Mengapa anak-anak ketika pandai bicara dia celak? Karena yang disimpan di sini semua bahasa celak. Mamam, mim, Itu. Jadi supaya jangan celak, berilah bahasa yang benar ketika mengajari anak-anak. Oh, dia belum tahu berbahasa, iyalah karena dia tidak tahu, berikan bahasa yang benar. Jangan karena dia tidak tahu maka kita kasih kata-kata yang salah. Berikan aja kata-kata yang benar karena dia mesti memori yang bagus. Nah, itu jadi kalau saya mau mendidik anak seperti itu, saya tidak mau memberi bahasa yang salah. Kalau ada orang berbahasa yang salah, saya katakan, perbaiki bahasamu. Dia sedang belajar bahasa itu. Berikan yang terbaik. Komunikasinya seperti kita bicara dengan orang dewasa.
Kan kata orang ada bahasa anak-anak. Ya memang ada bahasa anak karena kita karang-karang. Seperti tadi mimi, mimi katanya, mimi lah. Ini mimi katanya bahasa anak-anak itu. Padahal ya dilihat kamus bahasa Indonesia nggak ada mimi. Ini nanti buat cari mimi nggak ada artinya apa itu. Bahasa karang-karangan juga. Jadi baiklah kita memberi bahasa yang baku, yang baik supaya dia dengan celak. Kalau dia pas pandai bicara dia sudah tidak celak lagi, lebih bagus. Saya mimi dulu ya. Oke. Nah kita mengutip, kita meniru. Kita meniru berkata, meniru berjalan, meniru semuanya. Dan menulis pun kita meniru. Jangan malu meniru. Jadi meniru itu, dari meniru, kita meniru, lalu kita tidak bisa ditiru. Harus begitu. Saya meniru orang berbicara, lalu saya pandai berbicara, lalu ketika saya berbicara, orang terkagum-kagum dengan kita. Jadi kita meniru tulisan orang, lalu kita latih diri kita menulis, lalu orang lain meniru tulisan kita. Jadi begitu. Jadi jangan malu menulis. Jangan malu meniru. Tapi meniru itu ada etikanya. Ada caranya. Itulah tadi yang kita tulis ini. Bagaimana cara meniru orang atau mengutip orang. Nah, karya ilmiah pada umumnya merupakan hasil pengamatan atau penelitian yang merupakan lanjutan dari penelitian terdahulu. Dengan kata lain, penelitian orang lain, pendapat ahli, baik yang dilisankan maupun ditulis, dapat digunakan sebagai rujukan untuk memperkuat uraian dan untuk membuktikan apa yang dibentangkan. Namun, dalam mengutip itu ada dua bagian. Yang pertama itu kutipan langsung. Kalau kutipan langsung kita buat tanda petik dua-dua. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, koma tanda petik. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tutup petik dalam kurung Filipi 4:4. Nah itu. Jadi dia kalimat langsung. Yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Misalnya Paulus berkata bahwa, berarti tidak langsung. Paulus berkata bahwa setiap orang itu harus bersukacita. Karena orang yang bersukacita lah menandakan dia memiliki pengharapan. Titik. Baru dalam kurung bandingkan Filipi 4:4. Nah itu. Sebentar ya. Oke. Lanjut ya. Nah kemudian dalam karya ilmiah itu ada catatan kaki.
Nah, kalimat yang kita kutip dari buku pendapat ahli harus kita buat keterangannya dalam catatan kaki. Catatan kaki itu dikenal dengan istilah turabian. 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 Tapi ada juga catatan perut. Itu namanya apa? Association Psychology of Academic. Apa? Tapi yang digunakan pada umumnya adalah catatan kaki. Bukan catatan perut. Nah, ada beberapa prinsip dalam rangka mengutip ya. Yaitu tidak mengadakan perubahan. Tidak mengadakan perubahan. Artinya kita mengutip bulat-bulat pendapat mereka. Kemudian memberitahu bila sumber kutipan mengandung kesalahan. Ketiga, memberitahu bila melakukan perbaikan. Dan keempat, memberitahu bila menghilangkan bagian-bagian tertentu dalam kutipan. Nah, ini memang dulu masih dipakai. Sekarang ini sudah dirubah. Bahwa mengutip itu sekarang, karena sudah adanya Turnitin, cek plagiarisme, eye checker misalnya dan sebagainya, sudah ada alat itu, maka sekarang cara mengutip kita pun sudah berubah. Cara mengutip kita sekarang sudah parafrase. Kita mengkalimatkan ulang pendapat para ahli supaya jangan sama dengan pemikiran mereka. Nah, itu sekarang. Nanti kita akan lihat contoh-contoh di bawah ya, bagaimana cara mengucapkan kaki. Kemudian daftar pustaka. Kalau sudah selesai kita menulis karya ilmiah, maka kita akan menulis daftar pustaka. Daftar pustaka itu merupakan sejumlah buku acuan atau referensi yang menjadi bahan utama dalam suatu tulisan ilmiah. Nah, memang kalau dalam bekerja manual, daftar pustaka itu harus manual kita isi. Tapi kalau kita nanti bekerja secara mendelay, maka dia otomatis mengisi daftar pustaka. Nantilah kita belajar mendelay ya. Sehingga penulisan daftar pustaka itu mesin yang mengerjakan. Bukan manusia, bukan kita manual. Nah, unsur-unsur pokok yang diperhatikan dalam menyusun daftar pustaka adalah pertama itu nama pengarang. Diurutkan berdasarkan huruf abjad, alfabetik. Dan kalau dia misalnya lebih dari dua buku yang ditulis oleh satu pengarang, maka dia hanya nanti pakai garis gini aja, baru koma, baru nanti nama judul bukunya. Tapi kalau misalnya nama pengarang itu dua, maka ditulis semua. Nama pengarang, koma, baru nama teman. Misalnya Ronald, koma, Rini. Berarti dua penulisnya, Ronald dan Rini, koma. Kalau dia lebih dari tiga, Ronald, Rini, Ruben, dan kawan-kawan. Itu nanti kalau tiga lebih penulisnya. Tapi kalau tiga, tulis ketiga-tiga namanya. Setelah itu baru tulis tahun terbit buku. Didahulukan tahun yang lebih awal. Kalau misalnya buku itu terbit 1999, lalu ada 2000, maka yang utama 1999. Baru 2000.
Judul buku itu dimiringkan tulisannya. Kalau dulu memang digarisbawahi, sekarang nggak digunakan lagi digarisbawahi, dimiringkan, italik dalam bahasa komputer. Baru data publikasi, mulai dari penerbit, pertama kota penerbit, baru penerbit, dan tempat terbit. Lalu daftar pustaka ditulis dengan huruf kapital. Nah, kita ambil contoh misalnya, ini kalau daftar pustaka seperti ini. Kalau namanya Taufik Ismail, di kepustakaan menjadi Ismail Taufik. Ini dibalik. Ini nama pertamanya, ini nama keduanya, Taufik Ismail. Tapi kalau dalam kepustakaan, dia menjadi Ismail Taufik. Jadi dibalik. Misalnya Ramli Harahap. Jadi kalau nanti dalam kepustakaan, jadi Harahap Ramli. Tapi kalau dalam catatan kaki tetap Taufik Ismail. Dalam kepustakaan nanti dia akan berbalik namanya, dibalikkan. Baru tahun, berarti dia menulis tahun 1993, baru judul buku itu miring, tirani dan benteng, baru tempat terbitnya Jakarta, lalu penerbitnya Yayasan Ananda. Ini contoh. Baru kemudian ini Hamdani Mulia, menjadi Mulia Hamdani tahun 2010. Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Ini sebenarnya harus miring. Ini harus miring. Harus di italik. Ya. Baru kota terbitnya Lok Sumawe, penerbitnya adalah Stein Malik Kusala. Nah, itu cara menulis daftar pustaka. Nah, sekarang kita mengambil materi kita dari internet atau berupa artikel dari internet. Bagaimana caranya? Ingat, nanti dari internet tidak boleh mengambil rujukan dari Wikipedia, ya, tidak boleh Wikipedia, tidak boleh Blogspot, tidak boleh. Kemudian tidak boleh dari WordPress. Tidak boleh. Itu tidak diterima sebagai sumber ilmiah. Tapi yang diterima sebagai sumber ilmiah nanti harus ORG atau COM atau AC ID. AC ID. Jadi dari situ nanti. Tapi kalau dari Wikipedia, Blogspot, WordPress itu tidak kita terima. Nah, contoh. Ini Kumaidi, ini penulis. Dia menulis tahun 1998. Judul artikel dia adalah pengukuran bekal awal belajar dan pengembangan tesnya. Ini sebenarnya, sebentarnya saya perbaiki dulu. Ini harus tanda petik. Tanda petik. Baru ini jurnal pendidikan, ini italik. Jurnal pendidikan online, jilid 5 sampai ini online, ini italik. Ini sampai sini italik.
baru kita buat dari mana diakses. Dari www Malang AC ID diakses 20 Januari tahun 2000. Jadi dia harus dari AC ID. Kalau dari Word, Wikipedia, Blogspot, atau WordPress tidak diizinkan. Ini cara menulis sumber kepustakaan dari internet. Dari internet. Nah, rujukan dari internet berupa email pribadi. Jadi nanti kita ada email dikirim orang ke kita email, lalu itu kita jadikan sumber. Maka caranya begini. Misalnya Davis Davis itu mengirim ke kita ada materi dari dia, maka kita tulis Davis A, berarti namanya si A Davis, tapi kita balik ke menjadi Davis A. Tuliskan nama emailnya adavis@uwts.edu.au. 10 Juni 1996. Learning to use web authoring tool. Email kepada Alison Hunter dalam alamat huntera@usq.edu.au. Nah, ini caranya kalau kita membuat kepustakaan dari kiriman email teman atau orang. Atau contoh lain misalnya Hamdani Mulia, emailnya muliahamdani@yahoo.com, 15 Oktober 2009, teknis menulis karya ilmiah, email kepada redaktur majalah Santunan Jali, redaksi santunan@gmail.com. Ini contoh kalau kita ambil dari internet atau email sebagai kepustakaan kita gunakan. Nah, kemudian rujukan dari buku yang berisi artikel, ada editornya. Nanti kalian akan menemukan ada buku editor atau bunga rampai atau buku fresh script atau ulang tahun seseorang, dia menerbitkan buku. Itu kita jadikan kepustakaan, maka dia akan menulisnya seperti ini. Misalnya Catherine Maurits. Ada tulisannya di dalam satu buah buku, karena buku itu banyak penulisnya. Maka dia akan dibalikkan namanya Maurits Catherine, buat editor. Karena dia dalam buku editor. 1996, judul tulisannya Behavioral Intervention for Young Children with Autism, a Manual for Parents and Professionals. Italic, baru Austin, Texas, 870, Squall Creek Boulevard. Atau contoh lain, Subiantoro, 2003, pengembangan potensi anak usia dini, Semarang, Rumah Indonesia. Nah, kemudian kalau rujukan artikel dalam koran atau majalah, kita jadikan referensi kita. Dan kita buat menjadi daftar pustaka. Maka kita akan lakukan seperti ini. DDN Hidayat. Dia menulis DDN menjadi Hidayat DDN. Dia menulis tahun 2004. Judul daripada artikelnya, tanda petik Amerikanisasi Industri Kampanye Pemilu, tutup petik dalam Kompas. Kompas inilah yang miring. Karena ini yang menjadi korannya. Dikutip pada hari Rabu 11 Februari halaman 4. Nah, ini. Atau bisa kalau dia ini tidak miring, dulu misalnya belum ada internet, bisa di garis bawah. Jadi kalau pakai komputer biasa ini biasanya, apa namanya, mesin tik, maka dibuatlah garis bawah. Kan sekarang nggak ada lagi mesin tik. Udah jarang ini digunakan. Tapi biasanya pakai italic. Nah, itulah kalau sumber dari koran. Nah, kalau misalnya nanti di koran itu ada artikel tapi tidak ada pengarang, lalu kalian jadikan sebagai sumber, maka cara mengutipnya seperti ini, menjadi daftar pustakanya menjadi Kompas,
2004, 11 Februari, tulis judul artikelnya Makroekonomi Mendekati 1997, petik halaman 25. Nah, ini caranya. Nah, kemudian rujukan berupa tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi. Kalau misalnya nanti kita kutip tesis, disertasi, atau skripsi, atau tugas akhir, maka cara menjadikan dia menjadi daftar pustaka, misalnya Ali Aspuri, kita balik lagi menjadi Aspuri Ali 2005, dia menulis tahun 2005, judul tulisannya adalah Analisis Kohesi Leksikal pada Wacana Kolom Pabelan Pos. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta FKIV jurusan Bahasa Indonesia UMS. Ini cara menjadikan kalau kita kutip skripsi menjadi bahan acuan kita. Oke, inilah dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti ada tugas pribadi, ini saya baca ya, tugas pribadi, nanti kalian bisa baca ya, nanti saya kirim ini tugas ini. Bacalah kutipan tulisan artikel ilmiah di bawah ini, dan identifikasi penggunaan bahasa berdasarkan karakteristik bahasa karya tulis ilmiah. Ini ada saya buat tulisannya. Nanti bacalah mana bahasa-bahasa yang tidak baku, sesuai dengan tadi yang kita pelajari di atas ya. Berikan komentar dan uraikan kesalahan penggunaan bahasa pada karya tulis ilmiah tersebut. Jadi berikan nanti komentar pada ini, pada tulisan ini. Oke ya, sampai di sini dulu. Ada kira-kira pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tentang yang kalau kita ngambil sumbernya itu dari internet tadi, Pak. Yang kita buat ke daftar pustaka itu ditulis itu kita ambil linknya, baru yang kita tulis di daftar pustaka itu hanya tanggal, bulan sama tahunnya, Pak. Enggak kita tulis jamnya yang kita buat itu, Pak. Enggak, nanti jamnya itu pada catatan kaki. Oh, berarti kalau di daftar pustaka jamnya itu udah kita hilangkan kayak gitu, Pak. Tidak perlu lagi. Oh ya Pak, makasih Pak. Ada lagi kira-kira? Saya Pak, yang menulis daftar pustaka itu kenapa dibalik namanya Pak? Nah, itu memang sudah aturan bakunya ya. Sehingga family name yang akan menjadi pertama dalam daftar pustaka. Supaya mudah membuat alfabetika. Nah, tapi kalau dalam catatan kaki dia tidak dibalik. Tetap dia Ramli Harahap. Tapi kalau sudah menjadi daftar pustaka, dia menjadi Harahap Ramli. Itu memudahkan alphabetikal family name sebenarnya. Supaya memudahkan menyusun buku-buku yang kita gunakan. Jadi keluarga Harahap ada, keluarga Simanjuntak misalnya ada, itu jadi Simanjuntaknya duluan, Harahapnya duluan. Bukan nama pribadinya. Ya. Oke, ada lagi? Nah, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini dulu kuliah kita. Kita jumpa minggu depan. Salam sehat. Terus berjuang untuk studi dengan baik, walaupun daring. Begitu ya. Oke, silakan buka kamera supaya saya foto dulu. Oke, sudah semua ya. 1, 2. 1, 2. Oke. Oke, Winta, silakan. Siapa yang berdoa? Minta teman kami Tristin untuk membawa doa untuk kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat dan pertolongan-Mu ya Bapak. Dari mulai kuliah hingga selesai kuliah ya Bapak, Engkau berkatilah kami ya Bapak. Apa yang kami pelajari dapat mengerti ya Bapak. Ya Bapak, Engkau berkati juga pesan kami, Engkau berikan kesabaran dalam membimbing kami.
dan Kau berikan dia kesehatan selalu ya Bapa. Ya Bapa, Engkau berkati juga kedua orang tua kami, Kau berikan selalu kesehatan kepada kedua orang tua kami ya Bapa. Hanya inilah doa anakmu yang kurang sempurna, kiranya Engkau yang menyempurnakannya selalu. Amin. Amin. Oke, selamat sore. Yahobu menjadi Horas. Bujur, mulai. Itu Pak. Selamat sore.